Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya, Pastor Glenn Latuheru, menyapa setiap Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kita percaya hari ini akan menjadi hari berkat, hari lawatan Tuhan, hari mujizat, hari di mana tangan Tuhan yang menopang dan menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Karena itu kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya dasarian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, Alkitab bilang seperti ini. Dan perhatikan, setelah mereka kenyang, setelah orang banyak makan, 5.000 orang Alkitab catat makan sampai kenyang, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi saudaraku, Yesus mengingatkan kepada setiap kita untuk menghargai berkat anugerah Tuhan. Betul, dengan mudahnya Yesus bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan menjadi orang-orang makan sampai kenyang 5.000 orang, bahkan masih bersisa untuk murid-murid. Namun Yesus mengajarkan kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Namun bukan berarti kita menerima kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan lalu kita bisa seenaknya saja. Yesus mengajarkan kumpulkan sisa-sisa makanan itu, kumpulkan, jangan ada yang terbuang. Di sini kita belajar bahwa saudara yang dikasih dalam Tuhan, betul hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Betul hidup kita dalam anugerah Tuhan. Namun izinkan saya mengingatkan hal ini. Jangan suka menyepelekan hal-hal yang kita pikir ini hal-hal sepele. Namun di sisi lain, kita sedang tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan juga kepada bangsa Israel ketika mereka makan daging, mereka makan roti mana yang setiap hari mereka menikmati, untuk mengambil secukupnya. Supaya apa? Supaya tidak terbuang, saudaraku. Makanya mungkin saudara bilang, wah ini firman Tuhan ini biasa saja. Tapi maknanya saudara dikasih dalam Tuhan, maknanya luar biasa. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya pikir wow, hal-hal sepele, hal-hal kecil Tuhan perhatikan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pandang enteng, jangan anggap remeh hal-hal yang kecil kita lihat. Namun itu berarti ada banyak orang memiliki kekurangan, ada banyak orang gak bisa makan. Kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima pemeliharaan Tuhan, lalu kita bisa buang-buang makanan. Hari ini kita belajar, saudaraku, untuk belajar menghargai setiap berkat pemeliharaan anugerah Tuhan. Kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita mungkin masih kekurangan makanan, kita berlimpah, puji Tuhan, haleluya. Namun belajar menghargai setiap pemberian berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Amin. Karena itu dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Yang pertama, dari perenungan firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan menyediakan berkatnya itu cukup buat kita. Tuhan menyediakan segala sesuatunya cukup. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau berlebihan nanti kita jadi sombong, kalau kekurangan kita jadi mengemis. Karena itu Tuhan mau kita cukup dalam segala sesuatu. Makanya Yesus pernah bilang, cukupkanlah hidupmu dengan apa yang ada padamu. Sehingga akhirnya dengan kita bersyukur, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan berkat Tuhan untuk sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada lagi pemeliharaan Tuhan. Minggu depan ada lagi pemeliharaan Tuhan. Sehingga akhirnya kita nggak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Kita nggak membuang-buang berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita menghargai setiap pemberian-pemberian yang berasal daripada Tuhan.
Jadi yang pertama dari perenungan ini kita belajar bahwa Tuhan menyediakan berkat-Nya cukup, saudaraku. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Tuhan bilang. Cukuplah berkat-Mu di sepanjang hari ini. Kita menikmati hari ini dalam kasih karunia Tuhan. Kita menikmati berkat-Nya cukup di sepanjang hari ini, sehingga hari ini kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Jangan pikirin hari esok dulu. Besok ada kesusahannya sendiri. Jangan orang terlalu khawatir akan hari esok sampai stres di hari ini. Wah, itu bahaya, saudara. Sehingga akhirnya kita berdoa lagi. Besok kita memulai hari, kita ucapkan syukur lagi. Tuhan, sepanjang hari ini aku percaya berkat Tuhan menyertai hidupku. Maka sepanjang hari ini kita diberkati. Besok demikian kita doa. Besok demikian. Sehingga akhirnya setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita hidup dalam berkat yang cukup bagi kita. Yang kedua, saya pelajari apa pelajaran yang kita terima dari renungan pagi ini. Jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena berkat Tuhan dalam sehari cukup untuk memelihara kita sehari. Iya kan? Setiap pagi mana jatuh bagi bangsa Israel, lebih daripada itu busuk. Sehingga akhirnya di sini kita belajar. Yang pertama, Tuhan gak mau berkat Tuhan lebih di hari ini. Kenapa? Karena cukup. Karena Tuhan tahu kalau kita kelebihan, kita sombong. Kalau kita kelebihan, kita jadi membuang-buang berkat Tuhan. Kita belajar cukup di hari ini, dan besok Tuhan kembali memelihara kita. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, setiap pagi saya berusaha untuk membagikan firman Tuhan, supaya anugerah, kuasa, kasih setia Tuhan kita nikmati setiap hari. Dan hari demi hari kita hidup dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Hari demi hari kita berjalan dalam berkat anugerah Tuhan. Dan hari demi hari kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jadi yang kedua saya pelajari, jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau ada doa-doamu untuk hari-hari ke depan, tetap terus doakan. Kalau ada kekhawatiranmu di hari-hari ke depan, ingatlah hari ini Tuhan pelihara hidupmu, maka hari-hari ke depan, hari-hari esok, Tuhan yang sama yang memelihara hari ini, Tuhan yang sama yang akan memelihara hidup kita di hari esok. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa pembelajaran yang kita terima dari renungan pagi ini? Yang pertama, Tuhan menyediakan berkat-Nya cukup bagi kita. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Makanya kalau saudara perhatikan, ada banyak kesaksian, begitu kekurangan sesuatu, begitu membutuhkan sesuatu, yang dikasih Tuhan tuh pas, saudaraku, ya kan? Sehingga di situ kita tahu bahwa Tuhan pelihara kita dahsyat. Tuhan pelihara kita tahu betul yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah juga kelebihan. Sehingga akhirnya kita belajar mencukupi hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Biarlah hari ini kita nikmati dengan berkat Tuhan. Jangan khawatir terlebih dahulu dengan hari esok. Karena hari ini Tuhan pelihara, maka hari esok pun Tuhan akan pelihara kita. Dan yang ketiga, apa pembelajaran yang kita terima dari renungan pagi ini? Jangan hidup dalam keserakahan. Saudaraku, setiap bangsa Israel ketika mereka serakah, Tuhan binasakan. Ada roh keserakahan, Alkitab bilang. Hati-hati, belajar untuk memberi, belajar untuk bersuka, belajar untuk menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang, Amsal bilang, ada orang yang menabur lebih tapi tidak kekurangan, tapi ada orang yang menyimpan namun selalu berkekurangan. Intinya apa? Kita sudah menerima berkat dari anugerah Tuhan tanpa buat banyak kok. Hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Yuk belajar, kita lihat sekeliling kita, belajar peka. Kalau ada orang berkebutuhan, kita beri. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita juga karena kasih karunia. Hidup kita karena pemeliharaan Tuhan. Nggak akan pernah rugi. Alkitab bilang terlebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, saudaraku. Karena itu belajar untuk menguasai diri kita dengan segala keinginannya. Kenapa? Karena kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan hidup dan jangan tinggal dalam keserakahan. Justru karena orang serakah, maka dia akan menghalalkan segala cara. Karena keserakahan, orang akan mulai belajar nusuk sana, nusuk sini, jilat sana, jilat sini. Akhirnya hidupnya tinggal dalam kemunafikan. Dalam orang tinggal dalam keserakahan, mereka tidak akan pernah merasa cukup. Karena itu belajar untuk memberi, belajar untuk mencukupkan diri kita dengan segala sesuatunya. Hari ini kita belajar, cukupkanlah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena berkat Tuhan ada setiap hari. Karena itu kita menikmati anugerah Tuhan untuk menghargai segala pemberian yang berasal daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kami selalu belajar menghargai setiap berkat Tuhan. Kami selalu belajar untuk
hidup tidak khawatir akan hari esok, karena kami percaya hari ini Tuhan pelihara kami, maka hari esok Tuhan juga akan pelihara kami. Hari esok Tuhan berkati kami, maka hari-hari ke depan Tuhan juga yang memberkati kami. Karena itu ya Bapa, biar tangan Tuhan menopang dan menuntun kami, tangan Tuhan yang membimbing kami, sehingga kami tidak mau tinggalan hidup dalam keserakahan, karena kami tahu setiap apa yang baik Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kami. Maka biarlah kami memberikan juga kepada orang lain yang membutuhkannya. Beri kepekaan kepada kami. Tuhan berkati setiap teman-teman Bible and Coffee yang mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami disertai dan ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Belajar menghargai berkat Tuhan yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati.